kemudian antum setorkan sama Ustadz siapa yang ngajar pagi? Nanti antum setorkan sama beliau hafalan hadis Arba'in Nawawi ini, karena ini penting bagi thalabatul ilmi untuk bekal sebagai bekal dakwah nanti ketika antum sudah keluar dari pondok pesantren Nidaul Ilmi ini. Kitab Arba'in An-Nawawi ini adalah kitab yang sangat masyhur, bahkan boleh dikata kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Jadi kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran inilah kitab Arba'in Nawawi ini. Karena tidak ada satupun pesantren di dunia ini kecuali mempelajari kitab ini. Makanya ini salah satu berkahnya daripada karya besar Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi sendiri sekali lagi namanya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ad-Din Al-Khuzami Asy-Syafi'i. Jadi beliau dilahirkan di Nawa, dan Nawa ini satu negeri di daerah dekat Damaskus. Dia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, dan dia menyelesaikan Al-Quran di negerinya sendiri. Baru kemudian setelah usianya 19 tahun, beliau hijrah bersama bapaknya ke Damaskus, kemudian belajar dengan banyak ulama di Damaskus ini. Dan dia dikenal seorang yang sangat mujtahid, walaupun dia disibukkan dengan jual beli. Bapaknya punya toko, tetapi selama dia membantu ayahnya jualan di toko itu, beliau tidak pernah tinggal untuk membaca dan menulis. Bahkan beliau pernah duduk selama 2 tahun hanya untuk mencatat, menulis. Jadi kalau dia lelah, ya dia istirahat di kursi, kecuali di buang hajat ataupun mungkin makan minum, habis itu balik lagi dia, atau hendak sholat gitu ya, selama 2 tahun. Itulah kegigihannya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sehingga karyanya banyak sekali. Salah satunya adalah kitab Al-Arba'in Nawawiyah ini. Sebenarnya yang ngarang kitab Al-Arba'un Nawawi, Al-Arba'un artinya hadis, kumpulan hadis, 40 hadis ini banyak, bukan Imam Nawawi saja, banyak sekali. Tetapi justru yang dipilih oleh Allah untuk dipelajari hampir di seantero dunia ini, tidak di negeri kita, tidak di luar, justru yang dipilih adalah kitabnya Imam Nawawi di sini. Makanya saya katakan ini kitab yang sangat berkah sekali dari pengarangnya. Tapi Allah takdirkan dia meninggal di waktu muda. Jadi di usia 40 tahun kurang lebih beliau meninggal dunia. Bahkan sempat dia mensyarah kitab Sahih Bukhari. Kalau Sahih Muslim jelas tidak ada syarah terbaik ketika mensyarah kitab Sahih Muslim melebihi karyanya Imam Nawawi. Sehingga dia ingin mencoba mensyarah kitab Sahih Bukhari, tetapi karena usianya tidak panjang, sehingga hanya beberapa jilid saja. Dan ketika dibaca oleh para ulama, kalau seandainya Imam Nawawi merampungkan mensyarah Sahih Bukhari, maka tidak ada kitab syarah Sahih Bukhari terbaik di dunia kecuali karyanya. Saking cerdasnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan dia dijadikan rujukan dalam mazhab Syafi'i tentang hujah-hujah beliau dalam berpendapat. Itu sekilas tentang siapa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lah di sini beliau memulakan hadisnya. Hadis pertama adalah hadis tentang la amala illa biniyatin. Pada halaman ke-18 langsung antum buka di situ, bahwa tidak ada amalan kecuali dengan niat. Baik, kita akan baca. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amiril Mu'minin Abi Hafs
Umar ibn al-Khattab. Kenapa disebut Amirul Mukminin? Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Bukankah Abu Bakar juga pemimpinnya orang yang beriman? Dia khalifah juga. Kemudian Utsman juga sama, pemimpin kaum muslimin. Kemudian Ali juga sama, pemimpin kaum muslimin. Kenapa yang dipanggil Amirul Mukminin hanya Umar bin Khattab? Karena dialah orang yang pertama kali dipanggil oleh para sahabat Rasul di zamannya dengan sebutan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar kan khalifah saja, khalifah Abu Bakar. Kalau Umar itu dipanggil Amirul Mukminin, dan dia orang yang pertama dipanggil seperti itu, Amirul Mukminin. Abi Hafsin, Hafs ini bukan anaknya Umar. Tidak ada Umar punya anak Hafs, itu tidak punya. Tetapi yang dimaksud Hafs di sini adalah panggilan sayang daripada Hafsah. Umar punya anak perempuan namanya Hafsah. Jadi panggilan sayang biasanya orang Arab kalau memanggil sayang itu dengan menghilangkan tak marbutah, tak bulat itu. Seperti Aisyah dipanggil ya Aish. Maka Hafsah juga sama. Dihilangkan taknya kemudian Hafs jadinya. Itu panggilan sayang dalam bahasa Arab. Makanya kemudian di sini Abi Hafsin, maksudnya ayahnya Hafsah. Siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita melihat biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia banyak meriwayatkan hadis Nabi juga. Sampai ulama mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab yang sampai kepada kita itu berjumlah 105 hadis. Jadi Umar meriwayatkan hadis kepada kita itu yang dicatat dalam kitab-kitab hadis sekitar 105 hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita bahas di sini. Tapi dia bukan termasuk perawi yang mukthir fil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, tidak. Dia tidak termasuk di situ. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kesibukan dia juga menjadi khalifah, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengajarkan hadis kepada yang lainnya, karena ada kesibukan lain seperti Abu Bakar dan yang lainnya, sehingga tidak termasuk dari sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Yang kita kenal itu Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, dan begitu seterusnya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Itu disebut orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita. Lah Umar bin Khattab sendiri dia adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Dia masuk Islam di tahun awal-awal di mana Nabi SAW sudah 5 tahun diangkat menjadi Nabi. Jadi dia tahun ke-5 setelah kenabian. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang yang terakhir masuk Islam di rumah Arqam ibn Abi Arqam. Jadi Rasul itu kan berdakwah di awal-awal dakwah itu dengan dakwah sirriyah, tidak terang-terangan selama 3 tahun. Lah selama 3 tahun itulah maka Rasul SAW menjadikan rumahnya Arqam ibn Abi Arqam itu dijadikan markas. Padahal Arqam ibn Abi Arqam itu masih muda, masih 17 tahun usianya. Artinya kenapa tidak di rumah Abu Bakar saja markasnya, atau di rumah Utsman atau Ali? Kenapa pula di rumah Arqam ibn Abi Arqam markasnya? Ada beberapa alasan kenapa Rasul memilih Arqam ibn Abi Arqam menjadikan markas dakwah, bahkan rumahnya disebut Darul Islam, rumah Islam pertama. Itulah rumahnya, Darul Arqam namanya. Pertama, karena dia dari Bani Mahzum. Dari Bani Mahzum, dan Bani Mahzum itu kabilahnya Abu Jahal. Sehingga orang tidak akan menyangka kalau rumahnya dijadikan markas. Ya, karena Bani Mahzum itu kan musuhnya Nabi. Dia berani membuka markas di pusat musuhnya, sehingga orang nggak nyangka Rasul akan membuat markas di situ. Yang kedua, usianya masih belasan tahun. Biasanya kalau orang berkumpul untuk sebuah kepentingan kan pasti cari rumah yang sudah tua-tua, yang dimuliakan. Tapi tidak juga dengan Arqam, sehingga orang tidak menyangka bahwa di rumahnya dijadikan tempat markas. Kemudian yang ketiga alasannya kata para ulama, karena Arqam ini tidak dikenal keislamannya. Nggak ada orang yang tahu dia Islam tuh. Ya. Kemudian yang keempat, karena Arqam ibn Abi Arqam itu satu sahabat di zaman itu yang bisa mencatat dan juga membaca.
Dan jarang di zaman itu orang bisa mencatat membaca itu jarang sekali. Hanya sedikit saja orang yang bisa baca tulis itulah. Salah satunya Arqam ibn Abi Arqam di sini. Makanya karena dia cerdas membaca dan menulis, Nabi SAW menjadikan Arqam ini selalu menulis surat-surat yang dilayangkan kepada para raja, ataupun membalas surat dari para raja ketika Rasul mulai bermurasalah, mengirim surat untuk berdakwah kepada para raja kabilah-kabilah atau raja-raja negeri. Karena cerdasnya dia, ya kemudian juga yang terakhir karena dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Ada yang mengatakan dia orang ke-7 masuk Islam, ada yang mengatakan dia orang ke-10, ada yang mengatakan orang ke-11. Wallahu alam, ini sejarah saja. Tetapi ketika itu jumlah orang yang berada di rumah Arqam ibn Abi Arqam itu 40 orang. Lah yang ke-40-nya itu Umar bin Khattab. Karena setelah Umar bin Khattab masuk Islam menjadi orang yang ke-40 di rumah Darul Arqam itu, tidak ada lagi dakwah sirriyah. Jadi tidak ada lagi dakwah yang sembunyi-sembunyi, karena beralih kepada dakwah terang-terangan. Ya. Lah dari rumah ini pula Nabi SAW mendoakan Umar. Jadi ketika Umar masih kafir, Nabi SAW mengatakan, Allahumma izzal Islam bi ahabbi rajulaini minka Amr bin Hisham wa Umar ibn al-Khattab, kata Rasul. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua manusia yang kau cintai. Terserah mau milih Amr ibn Hisham, maksudnya Abu Jahal, ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi Allah hanya kabulkan satu dan tidak mengabulkan yang lainnya. Allah tidak kabulkan Abu Jahal, dia tetap kafir. Tetapi Allah kabulkan Umar masuk Islam, kan? Lah selang Rasul berdoa di rumah Arqam ini, tiba-tiba beberapa waktu setelahnya ujuk-ujuk Umar datang. Kemudian dia masuk Islam, dan itulah orang ke-40 dan menutup dakwah sirriyah. Karena Umar yang meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, alasna alal haq. Loh, kita ini di atas kebenaran, ngapain sembunyi-sembunyi, katanya. Sudahlah kita ini terang-terangan saja. Akhirnya yang 40 orang itu dengan diketuai dua orang, satu diketuai oleh Umar, yang kedua diketuai oleh Hamzah. Mereka salat di Ka'bah terang-terangan. Oh, baru tahu bahwa kaum muslimin itu sudah berani memunculkan dirinya dan sudah nampak kekuatan. Jadi jasa Umar bin Khattab luar biasa. Lah setelah meninggalnya Nabi SAW, maka dia menjadi Amirul Mukminin. Dialah khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, kalau kita cerita biografi beliau panjang. Yaqulu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala bahwa madarul Islam, perputaran Islam itu kembali kepada 3 hadis. Jadi Islam itu secara keseluruhan itu kembali kepada 3 hadis. Pertama hadis Umar bin Khattab yang kita bahas, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha yang nanti kita akan bahas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dicontohkan Nabi, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, nanti kita akan bahas juga hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itu yang syubhat-syubhat. Lah Islam ini kembali ke 3 hadis ini. Kalau kita betul-betul mencermati tentang Islam itu, maka kembali kepada, karena Islam ini kan terdiri daripada amalan, dan itu kembali kepada siapa? Hadis Nu'man ibn Bashir. Dan Islam itu kembali kepada keikhlasan, dan itu kembali kepada hadis Umar yang kita bahas. Dan Islam itu harus mengikut ittiba, mencontoh Rasul, dan itu kembali kepada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, Imam Ahmad mengatakan madarul Islam, bahwa perputaran Islam itu kembali kepada 3 hadis ini. Salah satunya hadis yang kita bahas. Lah di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, menggunakan jamak muannas salim. Tapi ada juga dalam riwayat innamal a'malu binniyah.
Tanpa jama, dia pakai mufrad tunggal, tapi dua-duanya sama saja. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan dengan niat. Wa inna malikul limri imanawa, dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang itu ditentukan dengan niatnya. Apa beda lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua? Kalau kata-kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan dengan niat, maksudnya di sini bahwa syarat diterima sebuah amal itu harus ditentukan dengan niatnya. Ada niat, ada amal, tidak ada niat, tidak dianggap amalannya. Jadi niat itu yang menentukan sah dan tidaknya sebuah amalan. Orang sholat kalau tidak niat, batal sholatnya. Orang puasa kalau tidak niat, batal puasanya. Orang haji kalau tidak ada niat, percuma hajinya. Artinya syarat sahnya sebuah ibadah itu ditentukan dengan niatnya. Tetapi kalimat wa inna malikul limri imanawa, hanya setiap seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maksudnya kalimat yang kedua ini bicara soal pahala, bahwa orang itu akan berpahala dan tidaknya disesuaikan dengan niatnya. Apakah niatnya karena Allah atau niatnya bukan karena Allah. Jadi kalau yang pertama innamal a'malu binniyat, maknanya sah dan tidaknya sebuah ibadah ditentukan dengan niat. Tapi kalimat yang kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu bicara soal ganjaran, diterima dan tidaknya, dan berpahala dan tidaknya. Itu ditentukan dengan niatnya. Sempurna pahala dan berkurangnya pahala itu ditentukan dengan niatnya. Karena begini, terkadang seseorang itu melakukan amalan, kemudian muncul riya. Muncul amalan itu supaya dipuji orang, supaya dibicarakan orang, itu namanya riya. Kalau riya itu dimulai daripada awal pertama kali melakukan amalan, maka batalah amalan itu. Jadi kalau riya itu memang dari awal sudah riya, maka masalah amalannya. Tapi kalau seandainya permulaannya ikhlas, di tengah-tengah pula riya, maka ini kembali kepada dua perkara. Pertama, kalau dia bisa mengembalikan riya itu di akhir amalannya menjadi ikhlas, maka amalannya tidak memadaratkan, tetapi mengurangi pahala karena dia riya, walaupun bisa dikembalikan, ya. Tapi kalau seandainya riya yang muncul di tengah-tengah tidak bisa dihentikan sampai selesai ibadah, maka percuma juga amalannya. Jadi terkadang sebuah amalan itu bisa mendapatkan kesempurnaan pahala, terkadang bisa mengurangi pahala, terkadang menghabiskan pahala. Itulah niat, ya. Tetapi kalau seandainya pujian manusia, kita tidak ada maksud untuk dipuji. Ada orang haji umpamanya, dia memang tidak mau dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, tidak. Tapi orang-orang tahu bahwa dia habis haji, akhirnya dipanggil dengan bahasa seperti itu, karena umumnya habis haji dipanggil Pak Haji kan. Tapi kita yang berhaji tidak mau dipanggil itu, maka itu tidak memadaratkan amalan hajinya. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang beramal soleh tiba-tiba dipuji orang, kata Nabi SAW apa? Tilka busyral ajil, kata Rasul. Itulah kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Jadi kalau pujian manusia itu dan kita tidak bermaksud untuk dipuji, maka itu adalah kabar gembira yang disegerakan di dunia namanya. Tapi kalau tujuan kita ingin dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, itu lain. Ya kan, ada lagi viral tuh, oh anak saya sudah bayi sudah haji katanya. Janganlah panggil Pak Haji juga, kata la ilaha illallah. Ya, nggak ada lah urusan dipanggil haji nggak haji itu. Ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi wa inna malikul limri'in ma nawa. Kemudian Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ini pengulangan ini bukan takkid, bukan. Tapi pengulangan ini berbeda makna. Maksudnya begini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maksud kalimat yang pertama itu berbeda dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ai qasdan, begitu kata ulama. Maksudnya niatnya. Jadi barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya,
fa hijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya jazaan, balasan. Jadi yang pertama niat, yang kedua balasan. Kalau ketika dia hijrahnya maksudnya untuk Allah dan Rasulnya, maka balasannya, hijrahnya sudah dianggap diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, berarti tidak diterima hijrahnya, gitu maksudnya. Jadi kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, betul-betul ikhlas karena Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya akan diterima Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan yang diniatkan saja. Lihat, ketika Rasul mengatakan barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Diulangkan kalimat Allah dan Rasulnya. Tapi ketika Rasul bicara soal hijrahnya karena dunia atau wanita, tidak diulang setelahnya, tapi diganti dengan domir, kata kerja. Kenapa? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, karena menunjukkan kehinaan. Jadi tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu diulang, barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita yang dikehendakinya, maka hijrahnya akan mendapatkan dunia dan wanita yang dikehendakinya. Enggak perlu diulang seperti yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya diulang, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya lagi, kan? Kenapa tidak diulang, bahkan diganti dengan dhamir di sini dengan kata kerja, kata ganti kerja, menunjukkan tentang kehinaan hijrah untuk dunia dan untuk wanita yang dinikahinya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memberikan catatan kepada hadis ini, bahwa hadis ini ada asbab wurudnya. Kalau Quran kan asbab nuzul, kalau hadis asbab wurud namanya. Jadi asbab wurud, kenapa Rasul sampai ngomong begini nih? Berarti ada sebabnya. Lah di zaman para sahabat hijrah, ada seorang sahabat yang tertarik dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Jadi ada seorang wanita namanya Ummu Qais. Orangnya cantik gitu kan. Lah sahabat ini tertarik dengan Ummu Qais, dan dia hendak meminang Ummu Qais untuk dinikahinya. Ketika waktu hendak meminang, Allah takdirkan Ummu Qais hijrah bersama keluarganya ke Madinah. Jadi enggak sempat, telat dia, ya. Harusnya kan sebelum berangkat dia meminang. Rupanya ketika hendak meminang, berangkat dulu si Ummu Qais dengan keluarganya hijrah ke Madinah. Jadi sahabat ini akhirnya kecewa kan begitu. Lah karena kecewa dia tidak mendapatkan Ummu Qais, dan dia mendengar bahwa Ummu Qais sudah hijrah ke Madinah, akhirnya dia pun ikut terlibat dalam hijrah. Tapi hijrahnya bukan karena mempertahankan agama. Tidak seperti hijrahnya para sahabat, hijrahnya Suhaib Ar-Rumi, hijrahnya Abu Bakar, hijrahnya Umar, hijrahnya Ali, hijrahnya Utsman, hijrahnya enggak. Kalau mereka kan untuk Allah dan Rasulnya, enggak, ini hijrahnya karena kehilangan Ummu Qais. Jadi tujuan hijrahnya itu ingin menyusul Ummu Qais dan meminang Ummu Qais di Madinah. Itu saja. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejarnya, awi mra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak dinikahinya, seperti sahabat yang mengejar Ummu Qais di sini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya enggak dapat pahala. Hijrahnya hanya dapat yang dikehendakinya saja. Ya kalau cari dunia ya dapat dunia, kalau cari perempuan ya dapat perempuan, tapi tidak mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ya enggak dapat apa-apa. Lelah, letih, capek. Padahal hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan luar biasa, dihalang-halangi. Kalau ketahuan bisa dibunuh tuh. Sudah lelah, letih, jalan kaki, coba bayangkan. Nyawa dipertaruhkan, keluarga ditinggalkan, pekerjaan ditinggalkan. Enggak dapat pahala. Kenapa? Karena hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi hijrahnya mengejar dunia atau perempuan yang hendak dinikahinya. Dari sini kata para ulama mengatakan bahwa di antara faedah niat itu, pertama, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Bagaimana caranya antum membedakan banyaknya sholat sunnah? Sholat sunnah yang 2 rakaat itu macam-macam tuh. Tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah wudu 2 rakaat, sholat sunnah duha 2 rakaat, rawatib 2 rakaat, kan gitu ya. Yang ganjil itu witir aja. Nah, bagaimana caranya kita membedakan banyak ibadah yang 2 rakaat ini? Dengan cara apa? Dengan cara niat. Kita bedakan. Oh, saya 2 rakaat tadi tahiyatul wudu, oh yang tadi tahiyatul masjid, oh yang tadi rawatib, oh yang tadi duha.
Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu ditentukan dengan niatnya. Yang kedua, membedakan perkara-perkara mubah dengan ibadah. Contoh mandi. Mandi wajib. Mandi wajib itu ada dua kaifiyah, ada dua cara. Cara sempurna dan cara sah. Yang penting sah. Cara yang penting sah itu dengan membasuhi seluruh anggota badan dengan air dari atas kepala sampai kaki, yang penting basah semua. Itu namanya yang penting sah. Pamannya ada kolam di depan kita, kita sedang junub. Antum habis mimpi besar, mimpi basah, kemudian antum mau mandi, langsung aja antum niat junub, langsung jegur ke kolam, kemudian muncul lagi, itu sudah sah. Itu namanya yang penting sah. Ya. Tapi ada namanya sifat mandi junub secara sempurna dengan cara wudu dulu. Ya. Habis wudu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian membersihkan kepala, kemudian membasuh dari sebelah kanan dulu, terakhir kaki, kan itu. Itu namanya sifat mandi junub secara sempurna. Yang kita bicarakan adalah sifat mandi junub yang penting sah tadi. Jegur yang penting basah semua, dasar dianggap sah, tidak ada masalah menurut ahli fikih itu. Tapi untuk membedakan itu mandi biasa dengan mandi junub, bagaimana caranya? Dengan niat. Antum nyemplung ke kolam, niatnya apa? Kalau hanya mandi bersih saja, ya itu mandi biasa, kan itu nggak dapat pahala. Tapi kalau antum diniatkan mandi junub, berarti walaupun hanya jegur saja keluar dari kolam, antum sudah dapat pahala itu. Karena mandi junub itu penentu sah dan tidaknya sebuah ibadah. Kalau junub nggak sah solatnya, ya, nggak sah ibadahnya. Ya. Jadi niat itu membedakan, pertama ibadah satu dengan yang lainnya, kedua antara adat dan ibadah, yang ketiga niat itulah yang menentukan dapat pahala dan tidaknya orang itu beramal, sah dan tidaknya sebuah ibadah itu ditentukan dengan niat. Ya, wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat saja ya. Yang penting antum hafal hadisnya. Nanti minggu depan sebelum ngaji saya minta hafalannya distorkan. Tapi untuk harian antum storkan kepada ustadz yang biasa ngajar pagi. Ya, pokoknya setiap saya kajian kayak kemarin kitab Qawaidul Arba, saya pun minta hafal. Ya. Ini pun minta dihafalkan seminggu sekali, kan enggak berat ya. Wallahu alam, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.